Bani Israel tak bisa keluar dari negeri itu, tersesat di sebuah negeri yang siksa hidup mereka 40 tahun dengan kelaparan karena susah cari makan, tidak ada tanaman, tidak ada air, tidak ada apapun, padang pasir, panas luar biasa. Musa, kalau engkau ingin perang, sono berangkat sendiri, ajak Tuhanmu perang berdua, kami nonton di sini siapa yang kalah siapa. Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika menyelamatkan Bani Israel dari perbudakan Fir'aun, maka Musa berhasil menyeberangkan Bani Israel dari Mesir mengarah ke Palestina, terbelah 12 jalan di lautan itu. Ketika kemudian betul-betul mereka dikejar Fir'aun dan mereka sudah sampai di ujung, maka Musa alaihi salatu wassalam berada di sampingnya malaikat Jibril yang membentuk seperti manusia, menggunakan pakaian putih, kuda putih. Kata Jibril, tunggu dulu, biar betul-betul dia sampai di tengah dan semua pasukannya juga sampai di tengah. Baru ketika betul-betul ada di tengah, maka Musa memukulkan tongkat, tiba-tiba lautan menyatu, maka Fir'aun pun ditenggelamkan Allah subhanahu wa ta'ala di Laut Merah ini. Setelah itu berangkatlah Bani Israel dibawa oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam menuju arah Palestina. Di tengah jalan rupanya mereka melewati sebuah perkampungan yang kampungnya itu nyembah berhala. Tiba-tiba kemudian salah satu dari kaumnya, wahai Musa, jadikanlah untuk kami banyak Tuhan lah, asal satu Tuhan saja. Maka Musa heran, sudah diberikan hidayah, menyaksikan ditenggelamkan Fir'aun, mau kufur. Akhirnya Musa pun marah kepada Bani Israel. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam sudah berada betul-betul di perbatasan, rupanya tidak bisa masuk ke Palestina karena memang sudah dikuasai orang lain, sebuah kaum yang disebut dengan kaum Jababir dari Amalikah. Maka kemudian Musa alaihi salatu wassalam diperintahkan untuk jihad. Jihad pertama kali, wahai kaumku, masuklah kalian dari pintu depan, pintu kota, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemenangan dan tidak terjadi kekalahan kepada kalian. Tapi Bani Israel ini ketakutan, pengecut. Kemudian mereka pun lancang kepada Musa dan mengatakan, Musa, kalau engkau ingin perang, sono berangkat sendiri, ajak Tuhanmu perang berdua, kami nonton di sini siapa yang kalah siapa yang menang. Allah subhanahu wa ta'ala mengadab Bani Israel, tidak bisa keluar dari negeri itu, tersesat di sebuah negeri yang disebut negeri Tih, sebuah padang pasir kering kelontang, tidak ada tanaman, tidak ada air, tidak ada apapun, padang pasir, panas luar biasa, betul-betul kering kelontang, tersiksa hidup mereka 40 tahun dengan kelaparan karena susah cari makanan. Akhirnya kemudian mereka datang kepada Musa alaihi salatu wassalam, ya Musa, kami lapar, berdoalah kepada Rabbmu agar diturunkan makanan kepada kami. Nabi Musa alaihi salatu wassalam walaupun melihat Bani Israel sudah kurang ajar, tetap saja Musa itu sabar. Akhirnya Allah janjikan kalau pagi diberikan makanan man, kalau sore hari diberikan makanan salwa. Manna itu sejenis madu, salwa itu sejenis burung, kemudian diletakkan di tempat yang tinggi, tinggal diambil saja. Tetapi Bani Israel ini kaum yang degil, ikhwan. Mereka mengatakan, hai Musa, satu macam makanan ini aja, nasi salwa manna, salwa manna, cobalah yang lain. Mohonkanlah untuk kami kepada Tuhan wahai Musa agar dia mengeluarkan bagi kami dari bumi ini tumbuh-tumbuhan. Maunya itu bawang-bawang, sayur-sayur, sayur bayam, sayur kangkung. Mana wasal kami bosan, katanya. Itu rendah itu, bawang merah, bawang putih, sayur-sayur itu makanan rendah. Kau bisa datang kemana saja ada itu. Tapi mana salwa ini tidak bisa dicari, kan itu makanan dari Allah subhanahu wa ta'ala langsung. Mereka datang kepada Musa, ya Musa, kami haus. Maka Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, pukulkanlah tongkatmu pada batu itu. Maka Musa pun kemudian memukulkan ke batu di padang pasir itu, keluar 12 mata air. Karena kabilah Bani Israel ada 12. Kamu punya sumur masing-masing nih. Kamu jangan kabilah ini, jangan kau minum di sini, sumurmu yang sana. Jadi jangan rebutan. Kemudian mereka mengatakan, ya Musa, panas. Ini padang pasir, nggak ada pohon untuk bernaung. Kami hanya di tenda-tenda panas. Mereka pun kemudian meminta kepada Musa alaihi salatu wassalam agar Allah menaungi mereka. Makanya Allah mengatakan, dan kami naungi kalian dengan awan. Mereka pun meminta baju. Bayangkan, sampai minta baju. Mereka meminta macam-macam kepada Musa alaihi salatu wassalam.
Lah setelah segala nikmat yang Allah anugerahkan di bumi ini, Musa harus membuat undang-undang, yang mana undang-undang ini bisa menertibkan kehidupan mereka. Akhirnya Musa alaihi salatu wasallam diperintahkan Allah untuk berangkat selama 30 hari meninggalkan Bani Israel untuk mendapatkan mandat Taurat. Ketika itu Bani Israel diserahkan kepada adiknya Harun. Maka selama 30 hari itu Nabi Musa berpuasa bertepatan dengan bulan Zulqa'dah. Ketika sampai di Bukit Sainah, maka Musa pun beritikaf di bukit itu selama 30 hari 30 malam, berpuasa terus, tidak membatalkan puasanya. Ketika sampai di tanggal 30, tiba-tiba Nabi Musa membatalkan pula puasanya. Alasan Nabi Musa kenapa membatalkan? Takut kalau seandainya dia bicara dengan Allah, mulutnya bau. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wahai Musa, bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum di hadapan Allah dibandingkan minyak kasturi. Akhirnya Musa pun diperintahkan Allah Azza wa Jal untuk menambah lagi 10 hari. Maka genap Musa di Bukit Tur Sina itu berapa hari? 40 malam, 40 hari. Setelah mendapatkan Taurat, tiba-tiba Musa alaihi salatu wasalam ingin melihat Rabbnya kayak apa yang selama ini selalu bicara di balik tabir, dan tabirnya Allah adalah cahaya. Pengen tahu kayak apa bentuknya. Ya Rabb, bisakah kau tampakkan dirimu kepadaku? Lihatlah bukit yang penuh dengan batu itu. Kalau aku menampakkan diriku kepada bukit itu dan bukit tidak bergerak dari tempatnya, aku akan melihatku. Tapi kalau sebaliknya, bukit itu hancur karena melihatku, maka selamanya kau tidak bisa melihatku. Ketika Rabbnya menampakkan diri kepada gunung, tiba-tiba gunung gempa, hancur, lebur, berantakan. Musa terpental kemudian pingsan. Ketika dia sadar dari pingsannya, Musa mengatakan, aku tobat kepadamu ya Rabb, aku beriman, tak perlu kau tampakkan zatmu kepadaku. Nah, akhirnya kemudian sebelum pulang diberitahu, kami telah menguji kaummu wahai Musa setelah engkau tinggalkan selama 40 malam, dan mereka telah tersesatkan oleh Samiri. Jadi begini, ketika Musa berangkat meninggalkan Bani Israel berapa hari tadi? 40 hari. Jadi dari 30 hari itu Samiri belum buat ulah tuh. Samiri buat ulah itu 10 hari ketika Nabi Musa menambah hari puasanya. Terjadi khilaf para ulama siapa Samiri. Ada yang mengatakan Samiri ini salah satu dari Bani Israel. Ada yang mengatakan Samiri itu artinya dia bukan dari Bani Israel, dia kaum Kibti, kaumnya Fir'aun, tapi mengikuti ajaran Musa. Pura-pura munafik, mengikuti ajaran Musa, kemudian ikut di belakang Nabi Musa. Lah ketika Musa menyeberangi lautan, nih Bani Israel ini, mereka berat membawa emas-emas orang-orangnya Fir'aun. Jadi ada sebagian emas-emas itu diambil dari tetangga-tetangga mereka. Ada yang pinjam, ada yang kemudian bekerja dapat gaji duluan belum. Intinya bahwa itu emas-emas itu tidak boleh dibawa karena bukan hak mereka. Jadi ketika mereka berjalan di lautan itu, dibuanglah emas-emas itu. Lah Samiri melihat ada buang emas banyak-banyak. Oh, ini emas banyak, kenapa pula dibuang-buang? Diambilnya, dikutipnya satu-satu, akhirnya dapatlah satu karung. Kemudian setelah itu Samiri melihat ada orang berbaju putih, berkuda putih di samping Musa, dan seolah-olah dia pula yang memberikan instruksi. Kata orang putih begini, maka Musa akan begini. Kata orang putih begitu, maka Musa akan begitu. Samiri kaget, kenapa Musa diperintahkan orang itu? Nah, dari sini Samiri curiga, karena memang itu jelmaan malaikat. Diperhatikan terus orang ini. Kemudian diperhatikan kudanya, dan apabila kuda itu melangkah, bekas langkahnya itu, tanahnya diambil kemudian ditaruh di kresek di bawah. Jadi ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam berangkat meninggalkan Bani Israel, kemudian digantikan oleh Nabi Allah Harun alaihi salatu wassalam, maka mulailah berulah Samiri selama 10 hari ini. Emas yang tadi dikutip itu oleh Samiri kemudian dibakar, kemudian dicetak, kemudian jadilah patung anak sapi. Kenapa anak sapi? Karena orang-orang Mesir itu menjadikan sapi itu Tuhan. Ketika sudah jadi patung anak sapi itu, kemudian ditenggerkan di tengah-tengah lapangan Bani Israel. Dia kan punya tanah. Tanah itu bekas pijakannya kaki kudanya Jibril, dimasukkan ke mulutnya tanah itu. Subhanallah, tiba-tiba patung anak sapi yang terbuat dari emas itu hidup pula. Hidup, tapi tidak sempurna, hanya mengeluarkan suara. Lah, Bani Israel ini kaget, kok bisa patung terbuat dari emas berbentuk anak sapi diingatkan kepada sembahan orang-orang Mesir tiba-tiba hidup. Karena sebagian Bani Israel masih kurang mantap imannya. Kata Samiri kepada Bani Israel, lihat,
ini Tuhan kita, anak sapi ini Tuhan kita. Buktinya dia bisa bicara, katanya. Mereka mengatakan, lalu Nabi Musa siapa dan kemana? Bukankah dia ingin membuktikan ketuhanannya? Musa salah, yang benar ini Tuhannya, bukan apa yang didakwahkan Musa. Lihat, Musa salah tempat, jauh-jauh ke Bukit Tur untuk mencari Tuhannya, padahal Tuhannya ada di sini. Dari situlah akhirnya ada yang mengatakan 70.000 sekian gitu, Bani Israel pun murtad. 10 hari menyembah patung anak sapi, dan sebagian mereka bertahan. Ini nggak percaya, kami harus tanya dulu Musa, apakah ini Tuhan atau bukan. Yang sebagian lagi tetap mengatakan bukan Tuhan. Jadi manusia ketika itu terbagi menjadi 3. Ada yang tetap di atas tauhid, tidak mau menyembah patung anak sapinya yang dibuat oleh Samiri. Yang satu justru ada yang langsung menuhankan patung anak sapinya Samiri. Kemudian yang ketiga masih nunggu, masih ragu-ragu. Tunggu, tanya dulu, nunggu Musa datanglah. Kalau memang kata Musa ini Tuhan kami sembah, kalau enggak. Akhirnya kemudian Musa sudah diberitahu sama Allah bahwa kaumnya sudah disesatkan Samiri. Udah marah, pengen ngapain saja Harun itu, masa baru ditinggal 40 hari sudah murtad. Akhirnya pertama kali dia marah kepada Harun. Datanglah Musa dari safarnya membawa papan Taurat. Dengan marah, bersedih hati, Musa berkata, wahai kaumku, bukankah Tuhanmu telah menjanjikan kepadamu sebuah janji yang baik? Apakah terlalu lama masa perjanjian itu bagi kalian? Atau kalian hendak agar kemurkaan Tuhan menimpa kalian? Mengapa kalian melanggar perjanjian denganku? Maka datanglah Musa kepada siapa? Kepada Harun. Langsung dijambak janggutnya, ditari kepalanya. Kenapa kau sesatkan Bani Israel, kata Musa. Harun mengatakan, wahai putra ibuku, maksudnya Musa, janganlah engkau pegang janggutku, jangan pula kau pegang kepalaku, lepaskan. Aku sudah berusaha menarik mereka ke dalam tauhid, tapi mereka ngeyel, degil. Macam mana harus aku lakukan? Mereka hanya takut kepadamu dan tidak takut kepadaku. Maka Harun ini kan orang yang lembut, beda dengan Musa. Makanya Bani Israel tidak takut dengan Harun, hanya takut dengan Musa. Dilepaslah Harun, datangkan Samiri datanglah Samiri dihadapkan kepada Musa. Marah Musa, hei Samiri, apa yang mendorongmu melakukan seperti itu? Kenapa kau sesatkan Bani Israel? Dengan entengnya Samiri mengatakan, aku mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui, hei Musa. Dan aku ambil segenggam tanah dari jejak Rasul, maksudnya Jibril, kakinya kudanya Jibril, lalu aku melemparkannya ke dalam api yang di situ sedang dicetak anak sapi Samiri. Demikianlah nafsuku yang memerintahkan. Nabi Musa alaihi salatu wasallam berdoa kepada Allah agar Samiri tidak boleh mendatangi manusia, dan manusia tidak mungkin mendatangi Samiri, dia akan hidup sendiri selamanya. Tetapi memang Al-Quran dan Sunnah tidak menjelaskan kematiannya, karena Samiri habis itu diusir oleh Musa, sehingga ada yang menyangka bahwa Samiri adalah Dajjal di akhir zaman. Tapi kita katakan Dajjal bukan Samiri, dan Samiri bukan Dajjal. Maka mereka disuruh bertobat. Bani Israel yang menyembah patung anak sapi itu suruh tobat. Tiba-tiba kemudian diilhamkan kepada mereka untuk mengucapkan, kalau Rabb kami tidak merahmati kami dan tidak mengampuni dosa-dosa kami, kami termasuk orang rugi. Musa mengatakan, aku datang sudah bawa papan Taurat, dan isi papan ini kalau sampai ada orang musyrik seperti kalian, hukumannya adalah saling bunuh-bunuhan. Wahai kaumku, karena kalian sudah mendolimi diri kalian menyembah patung anak sapi, tobat kalian. Tapi tobatnya bunuh diri kalian. Akhirnya mereka perang saling bunuh-bunuhan. Matilah hampir 7.000 Bani Israel gara-gara menyembah patung anak Samiri. Akhirnya kemudian Nabi Musa pun setelah kasus Samiri ini tetap masih tidak bisa keluar dari Ardut Tih itu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan Harun meninggal, baru kemudian Musa. Bagaimana Harun meninggal? Jadi suatu ketika Nabi Musa dan Harun ini naik ke atas bukit meninggalkan Bani Israel. Tiba-tiba di atas bukit itu melihat ada pohon, dan di bawah pohon itu kayak ada tikar. Kata Harun, ya Musa, kayaknya saya ingin tidur di sini. Kata Nabi Musa, nam alaih, silahkan tidur. Tapi aku takut wahai Musa, kalau seandainya aku tidur di sini, tiba-tiba orang pemilik rumah ini kemudian datang dan murka kepadaku. Kata Musa, jangan takut, aku akan melindungi diri. Tidur saja. Ya Musa, kau juga tidurlah di sini di sampingku. Rupanya Allah subhanahu wa ta'ala mengirim malakul maut. Ketika tidur itulah Harun dicabut nyawanya, kemudian diangkat ke langit dengan tikar-tikarnya sekali. Bani Israel marah kepada Musa, kau bunuh Harun, dia katanya. Karena Harun itu nabi yang dicintai Bani Israel, orangnya lembut, maka dicintai, disukai Bani Israel.
kalau Musa itu orangnya keras, ditakuti Bani Israel. Kenapa kau bunuh Harun wahai Musa? Tidak bunuh Harun, dia meninggal. Akhirnya Musa pun berdoa kepada Allah agar dibuktikan jasadnya bahwa dia tidak membunuhnya. Akhirnya kemudian jasadnya diperlihatkan kepada Bani Israel. Baru Bani Israel yakin bahwa Musa tidak membunuh Harun. Memang sudah ajalnya. Dan setelah kemudian Harun meninggal dunia, giliran Musa, datang malaikat maut. Aku utusan Rabbmu dan engkau sudah saatnya harus meninggal wahai Musa. Kau mau nyawut nyawaku ya? Tiba-tiba Musa menampar wajah malaikat maut, keluar kedua matanya. Hadis ini sahih. Maka akhirnya kemudian dikembalikan lagi kedua matanya, terbang lagi menemui Allah Azza wa Jalla. Ya Rabb, Musa tak mau dicabut, malah aku pula ditampar dia. Sudah, berangkat lagi kau Musa, aku yang utus engkau. Katakan kepada Musa, saatnya dia meninggal. Usia dia sudah selesai. Maka malaikat maut kembali lagi menemui Musa alaihi salatu wassalam dan mengatakan, Musa, sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa. Akhirnya kemudian Musa pun, karena ini tahu perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dicabutlah nyawa Musa alaihi salatu wassalam. Sementara Musa berada di negeri linglung, negeri Tih, tidak bisa keluar dari situ. Maka Harun dan Musa sama-sama meninggal di Ardut Tih. Lalu siapa